Saudara, kita itu sering meremehkan yang kecil-kecil. Nganggep enteng karena kita nganggep kita kuat. Yang bikin jalan kita seringkali nggak enak itu bukan karena batu besar. Tapi ketika ada kerikil di dalam sepatu, itu membuat jalan kita sudah nggak enak, saudara. Jadi kalau ada batu besar kita udah langsung singkirkan. Kita sudah langsung hindari. Tapi yang kecil-kecil ini loh kita yang seringkali miss. Dalam Mazmur 56 ayat pertama, saya akan membaca sekali lagi buat saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Siapa yang lupa bahwa Daud itu pernah punya prestasi yang begitu keren. Mengalahkan raksasa di usia dia yang masih sangat muda, bahkan seringkali banyak artikel menggambarkan Daud itu masih sangat merah, kemerah-merahan, imut-imut. Proporsi tubuhnya dibandingkan dengan Goliat itu beda jauh bagi langit dan bumi. Semua kita pasti ingat cerita dan prestasi yang keren banget Daud mengalahkan Goliat. Tapi kita bisa melihat di Mazmur 56. Bertahun-tahun kemudian, ternyata Daud jatuh, dikalahkan, bukan raksasa, tapi orang Filistin ukuran normal, ukuran biasa sama seperti Daud. Kalau bertahun-tahun sebelumnya, Daud bisa mengalahkan raksasa. Di tahun-tahun berikutnya, ternyata Daud kalah justru oleh orang-orang yang kecil. Iblis itu akan selalu mencari-cari kesempatan untuk menyerang lagi, saudara. Kalau kita melihat dari Injil Lukas ya, pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, perhatikan, ia mundur daripada Yesus. Lalu apa, saudara? Bukan mengundurkan diri lalu menyerah. Ampun, enggak. Menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Untuk nyerang lagi. Seringkali kita ini lupa, kita menganggap bahwa iblis itu petarung yang gentleman. Oh enggak. Dia ada peluang kecil aja sikat, saudara. Enggak perlu nunggu yang gede-gede. Kalau dulunya Daud berhasil mengalahkan yang gede, ternyata dia ketangkepnya sama yang kecil-kecil juga. Tanpa disadari, saudara, kita itu sering meremehkan yang kecil-kecil. Nganggep enteng karena kita nganggep kita kuat. Contoh sederhana nih, yang masih pacaran. Gak apa-apa lah gandengan tangan. Kalau dulu zaman di seminar-seminar, workshop LSD, Love, Sex, and Dating, kita tuh malah sering diingatkan, kadang-kadang tanpa kita sadar, kita ini kompromi kecil-kecil. Kita ngentengkan. Akhirnya lama-lama jadi habit yang kemudian kita itu mengkompromi dan toleransi. Toleransi kita lama-lama tambah banyak, akhirnya tambah besar. Nah contohnya, gak apa-apa gandengan tangan. Emang mau nyebrang? Oh iya, zaman dulu waktu di seminar LSD, gak apa-apa digandeng tangan mau nyebrang. Tapi berawal dari kecil-kecil itu, tambah lama tambah ningkat. Seperti bola salju. Yang tambah lama gulungnya tambah besar kan? Dari gandeng tangan kok enak ya? Tambah merambat, mulai lus-lus tangan. Oh masih oke lah, lus-lus kan normal tau ekspresi cinta, ekspresi rasa sayang. Nanti lama-lama ngelus tangan, kemudian mulai ke dagu, dilus-lus dagunya. Saya ketemu dengan sepasang sejoli nih, yang lagi di mabuk asmara. Lagi saya khotbah nih, saya melihat adegan seperti itu. Pegang-pegang tangan, elus-elus. Kemudian dari elus-elus, tangannya diambil lalu dicium. Dari cium, tatap-tatap mata. Ini duduk di baris ketiga lagi dari posisi saya khotbah, saudara. Anda bisa bayangkan, itu saya yang namanya khotbah. Bisa tiba-tiba ide itu blank, saudara. Karena apa? Ada adegan, ada pertunjukan yang sangat betul-betul mendistract perhatian saya. Dan saya perhatikan ternyata bukan cuma saya yang terganggu.
ternyata jemaat yang lain, terutama yang duduk di belakangnya dia, itu kan dia duduk di baris 3, jadi otomatis kan yang di depan kan enggak banyak. Yang di belakang yang pada ngeliatin semua. Luar biasanya, sebelahnya mamanya duduk, ya diem aja itu. Lah saya yakin mamanya tetap akan lihat kan dari ujung tepi mata kita kan tetap kelihatan toh. Ini anakku kok goyang aja kan kelihatan. Pegang tangan, cium, kemudian daunnya dilus, tatap mata, terus elus pipi. Saya dalam hati cuma berkata begini, ini di depan orang aja, di dalam gereja, di tengah ibadah, di tengah pendetanya yang lagi khotbah. Wow, itu aja dia enggak takut lah. Saya cuma mikir gini lah, kalau di dalam tempat yang sepi enggak ada orang lain, seberapa jauh dia bisa melangkah. Enggak sadar kita cara yang dipakai oleh iblis itu dari kecil-kecil. Nah, iblis itu memanfaatkan. Alkitab bilang iblis selalu menunggu kesempatan, yang kecil pun disikat. Saudara, orang bilang begini, yang bikin jalan kita seringkali enggak enak itu bukan karena batu besar, tapi ketika ada kerikil di dalam sepatu, itu membuat jalan kita sudah enggak enak, saudara. Jadi kalau ada batu besar kita udah langsung singkirkan, kita sudah langsung hindari. Tapi yang kecil-kecil ini loh kita yang sering kali miss, kelewatan. Karena itu saudara jangan kompromi dengan yang kecil-kecil kalau Anda tahu bahwa itu Tuhan enggak berkenan gitu loh. Saya punya anak nomor 1 ini kalau menurut saya, ini benar-benar orangnya itu lurus banget. Lurus banget anak saya yang pertama Michelle ini, anaknya itu karakternya lurus banget saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu ceritanya ketika dia itu magang, dia begitu kelelahan karena shiftnya pernah ada 6 hari berturut-turut, pagi malam. Dan itu sampai dia itu kelelahan, sampai dia kurang tidur, kurang istirahat. Jamnya tuh berantakan semua. Sampai akhirnya dia ini mau minta izin untuk enggak datang 1 kali. Nah dia masih punya jatah, dia bisa bolos 1 kali, bolos 1 hari. Nah di Australia itu kita harus meminta namanya medical certificate, harus ada surat pengantar dari dokter. Dan saudara, ketika kami dalam perjalanan untuk menuju ke GP untuk meminta surat medical certificate, dalam pikiran kami, dalam pikiran saya, papanya, mungkin kita enaknya ngomong apa ya, ngomong gimana ya. Tapi anak saya ini saya kagum banget. Satu sisi tuh lurusnya luar biasa. Ini yang menurut saya bolos terjujur, saudara. Bolos paling jujur. Dia bilang, aku nggak mau bilang sama dokter kalau aku tuh sakit, karena aku nggak sakit, Ma. Terus gimana cara kamu ngomong sama dokter kalau kamu mau bolos? Dan waktu dia ketemu sama dokter, saudara, ini yang menurut saya bolos terjujur. Dia bilang sama dokternya apa adanya. Saya enggak sakit, Dok. Tapi saya ini capek. Kemarin itu 6 hari berturut-turut tuh magang. Dan ini kebetulan shift malam sampai pagi. Saya ini capek, Dok. Dan saya punya jatah 1 hari untuk bolos. Dokter bisa nggak kasih saya medical certificate? Dokternya ketawa. Dan waktu saya mendengar penjelasan anak saya, menurut saya dalam hati saya ini anak benar-benar bolos paling jujur. Saudara, tapi saya salut. Bukankah Tuhan itu mengajarkan kita untuk setia dalam perkara kecil? Karena tanpa disadari kalau kita sudah nggak jujur di perkara kecil karena kita ngentengkan, kita nganggap it's okay, nggak apa-apa. Tanpa kita sadari kita lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini nanti porsinya tambah lama tambah berat. Kayak istilahnya kayak minum obat antibiotik tambah lama kebal. Porsinya tambah it's okay lah kan untuk kebaikan. Nah ini ngambil sedikit gak apa-apa lah, wajar toh seorang pengerja patut mendapat upahnya. Gak apa-apa lah, kan kita juga melayani, masa pelayannya gak dikasih upahnya, gak apa-apa lah diambil sedikit. Saya ingat ceritanya bujangnya Elisa yang namanya Gehazi. Akhirnya ketika ada Naaman itu datang, kemudian mau memberikan upah buat Nabi Elisa karena kesembuhan yang dia alamin, Elisa menolak.
Kemudian di tengah perjalanan balik dicegat sama Gehazi, saudara. Kenapa? Karena Gehazi merasa sayang banget kan. Gereja kan butuh perbaikan sound system, perbaikan mesin. Gereja butuh loh sedikit renovasi. Loh, uang yang mau dikasih Naaman banyak loh. Kan gereja bisa pakai untuk memberi taburan buat nolong-nolong orang miskin untuk jiwa-jiwa. Kelihatannya tujuannya baik. Tetapi tanpa kita sadari motifnya, itu yang kita tahu. Bahwa kita telah mengkompromi ketidakbenaran, mengkompromi dosa. Ini loh yang saya maksud bahwa kita yuk belajar, membiasakan. Belajar jujur dari hal-hal kecil. Jangan gampang-gampang mentoleransi supaya orang Jawa bilang nggak tuman, nggak kedaluarsa, nggak kebiasaan. Sehingga akhirnya banyak firman Tuhan sekarang itu mulai diturunkan standarnya. Saya masih ingat saudara, zamannya dulu orang itu kalau lihat orang pakai tato itu benar-benar pamali. Tapi saudara lihat sekarang, saya nggak tahu apa yang mereka yakinin, saya nggak tahu apa yang mereka percaya, tetapi semakin kesininya saya melihat bahwa yang dulu benar-benar bersikeras, badan ini nggak mau ditato-tato, tambah kesininya itu bergeser. Saya nggak mau membahas soal itu, tetapi yang saya ingin ingatkan, yuk kita belajar membiasakan diri setia dengan perkara kecil. Sehingga apa? Supaya kamu juga bisa dipercaya dengan perkara yang besar. Amin, saudara.